Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahma Puji. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah dikompilasi oleh Mas Pur. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian. Jadi pengertian ini biasanya muncul di dalam seleksi penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah tentang pengertian istilah. Dalam undang-undang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu, ini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden untuk memilih anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, disingkatnya DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Lalu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten kota. Lalu panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkatan kecamatan atau nama lain. Selanjutnya adalah panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan, desa, atau nama lain. Lalu panitia pemilihan luar negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU, yaitu KPU RI untuk melaksanakan pemilu di luar negeri. Lalu kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selanjutnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Lalu petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarli adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Lalu
Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Lalu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kota. Ini adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota. Lalu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan desa atau nama lain. Lalu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri, dibentuk oleh Bawaslu RI. Lalu pengawas tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwas Kelurahan Desa. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Lalu tempat pemungutan suara luar negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. Lalu peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, sedangkan perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi ada 3 ya peserta pemilunya. Selanjutnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi peserta pemilunya partai politik. Lanjut, kemudian gabungan partai politik peserta pemilu adalah gabungan 2 partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon. Kemudian perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lalu penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. Lalu warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Lalu kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu. Lalu masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Lalu anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
Selanjutnya adalah sentra penegakan hukum terpadu, yang selanjutnya disebut Gakumdu. Adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. Jadi Gakumdu ada 3 lembaga. Selanjutnya adalah kita membahas asas bab 2, asas prinsip dan tujuan. Dalam pasal 2, pemilu itu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Dan di dalam pasal 3-nya mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu itu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas tadi, luber jurdil, dan juga harus memenuhi prinsip. Prinsipnya itu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya adalah di dalam pasal 4, pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu ini bertujuan untuk yang pertama memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Yang kedua adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang keempat adalah memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, ada 5 tujuan. Lalu di pasal 5-nya, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita akan lanjut pada buku kedua yang akan mengatur tentang penyelenggara pemilu. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 ini adalah kodifikasi terhadap Undang-Undang penyelenggara, Undang-Undang pemilu presiden, Undang-Undang pemilu legislatif. Dan juga tentu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di dalam sudah termaksud. Jadi pelaksanaannya baik seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan ini harus dikuasai oleh sahabat-sahabat semua jika akan mengikuti seleksi menjadi salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia. Terima kasih banyak atas tonton. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih.